Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suhendra Mars dari majalah Printpack Indonesia. Dan pada kesempatan kali kita on air di podcast Rumah Podcast Kreatif Edu. Baik, bertepatan dengan Hari Pers Nasional, kita akan sama-sama mengulas apa sih sejarah dan juga tema Hari Pers Nasional kali ini, dan juga bagaimana harapan Presiden kita Bapak Jokowi terhadap media di Hari Pers Nasional. Kita ulas beberapa liputan dari beberapa media yang saya rangkum dalam beberapa artikel berikut ini. Diambil dari tribunnews.com Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur tentang digitalisasi penyiaran. Oleh karenanya, aturan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh industri media. Ini pesan Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Itu kata Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara pada hari ini di Jakarta Selasa 9 Februari 2021. Selain itu, menurut dia, aturan tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup private yang telah terbit dalam bentuk peraturan menteri atau permen. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi kita dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Itu kata Presiden. Kemudian pemerintah, kata Presiden, terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers, termasuk dalam perkembangan industri pers. Jokowi mengatakan jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia pada sekarang ini dan masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan, pungkasnya. Sementara itu, Menkominfo Johnny Plate mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran telah mengatur pemanfaatan sektor hilir industri digital agar digunakan dengan lebih baik. Melalui proses ini, konten informasi yang disebarkan oleh insan pers dan media juga dapat terdigitalisasi, sehingga cakupannya dapat lebih luas dengan kualitas yang lebih baik. Ini kita khususkan bagi digital broadcast, katanya. Menurutnya, untuk menciptakan tata kelola media yang baik dibutuhkan kerjasama antara industri pers dengan pemangku kepentingan. Pemerintah telah merancang sejumlah aturan untuk menjaga konvergensi di sektor industri pers dan penyiaran. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, tahun 2016 maksudnya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang lingkup private. Itu adalah beberapa hal harapan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat, Bapak Jokowi dan juga Kominfo. Lalu bagaimana harapan kita selaku warga negara Indonesia dan juga sebagai wartawan? Nah, berikut ada beberapa fakta atau harapan dari beberapa pemangku kepentingan, baik regulasi maupun pelaksana. Kita simak berikut adalah harapan dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Bapak Atal Sembiring Depari yang mendorong segera dibuatnya regulasi tentang publish right atau hak pengelola media. Menurut Bapak Atal Depari, regulasi ini akan menjadi payung hukum yang akan membantu pers menghadapi masalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital. Karena tekanan disrupsi muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan dunia. Perkembangan pesat media baru, media sosial, mesin pencari dan situs e-commerce selanjutnya semakin mengguncang gaya hidup media konvensional, cetak, radio, dan televisi. Ini ancaman ini.
Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik, pendapatan iklan, dan menggeser kedudukan media massa konvensional. Ujar Atal Depari dalam peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara, Selasa 9 Februari 2021. Dalam konteks ini, kata dia, maka perlu dirumuskan regulasi sebagai aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media. Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah, asosiasi media, para penerbit dan dewan pers perlu membuat regulasi tentang hak pengelola media yang diagregasi oleh platform digital. Perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait dengan karya-karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital ucapnya. Karena menurut dia, platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoax. Luar biasa, mantap. Selanjutnya, Atang Depari juga mengatakan platform digital juga harus berjalan di atas prinsip content sharing for revenue, sharing and data sharing secara adil dan transparan. Seperti yang terjadi di wilayah lain, negara hadir dalam mengatur hal-hal secara proporsional dan partisipatif sehingga tercipta iklim bisnis yang setara dan adil. Sebelumnya, dalam konvensi nasional media massa Hari Pers Nasional 21, pada hari Senin, Dewan Pers mendorong Indonesia agar mempelajari regulasi tentang hak cipta jurnalistik atau publisher right yang sudah ditetapkan beberapa negara, yaitu Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan keberadaan regulasi tentang hak cipta ini mengatur atau mereduksi monopoli yang berlebihan dari platform digital. Apalagi Agus menjelaskan banyak media yang berguguran. Karena ekosistem media saat ini tidak adil, tidak transparan, dan monopolistik. Oleh karena itu, dia menegaskan butuh intervensi negara berupa regulasi tentang hak cipta atau jurnalistik itu. Demikian ulasan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada ulasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke media lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.